Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Akhirnya The Lions of Teranga, julukan untuk tim Senegal, tampil sebagai juara Piala Afrika untuk pertama kali dalam sejarah setelah Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sadio Mane dan kawan-kawan menang lewat adu penalti melawan tim kuat yang punya sejarah besar di Piala Afrika, Mesir. Senegal menang dengan 4-2 lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0 dalam 120 menit, 90 menit di waktu normal dan perpanjangan 2 kali 15 menit. Apapun yang harus dikatakan, ini adalah gelar yang diinginkan, gelar yang sangat didambakan, bukan saja untuk skuad tim asuhan Aliou Cisse ini, tetapi masyarakat di Senegal yang ingin sekali melihat Sadio Mane bisa mengangkat piala bersama dengan teman-temannya, dan tentunya kapten kesebelasan Kalidou Koulibaly, ya, pemain dari Napoli ini yang bergembira sekali untuk bisa menerima piala ketika mereka dinobatkan sebagai juara. Wajar euforia itu luar biasa, kegembiraan sorak-sorai dari seluruh pemain, seluruh ofisial Senegal setelah mereka bisa memastikan kemenangan, setelah Mohamed Salah dan kawan-kawan harus menyerah di babak final karena Mesir juga sebenarnya berambisi untuk bisa menciptakan sejarah, ya, 8 kali bisa menjadi juara. Namun Mohamed Salah dan teman-temannya akhirnya harus bisa mengakui, ya, bahwa Senegal lebih layak untuk bisa meraih gelar juara Piala Afrika pada tahun 2022 ini. Kalau memang dilihat dari semua aspek statistik, memang Senegal, ya, yang pantas. Mereka bisa melepaskan 13 percobaan menembak ke gawang Mesir, 8 diantaranya on target dengan penguasaan bola 58%. Kemudian Mesir cuma 7 kali percobaan menembak, 3 diantaranya mengarah ke gawang atau on target, dan 42% penguasaan bola. Jadi memang gelar harus diberikan, ya. Mesir harus bisa mempersilahkan, atau Salah, ya, harus bisa menyalami Mane. Ini nih dua punggawa yang luar biasa, dua sahabat karib yang bermain di The Reds Liverpool di Liga Premier Inggris. Mereka bisa membawa negara masing-masing, baik Senegal maupun Mesir, untuk melangkah begitu jauh di Piala Afrika. Dan siapapun sulit untuk bisa menduga bahwa Senegal dan Mesir akhirnya tampil di babak final. Karena selain ada Aljazair sebagai juara bertahan yang sudah gugur, Ghana juga yang sudah gugur, yang tim-tim yang diunggulkan, termasuk ambisi tuan rumah Kamerun yang digagalkan di semifinal oleh Mesir. Memang ini dua tim yang menjadi sorotan karena di dalamnya ada pemain-pemain yang hebat, bintang yang lagi bersinar bersama dengan Liverpool, ya. Saya sudah katakan dengan Mane dan Salah, dan sebenarnya banyak pemain yang bermain di Inggris atau di Eropa, terutama buat Senegal karena starting 11 yang dimainkan oleh Aliou Cisse ini semua itu bermain di Eropa, tidak ada bermain di dalam negeri. Jadi memang mereka itu kedalaman skuad Senegal. Oke, saya tidak banyak bicara tentang hasil pertandingannya 0-0, namun kalau melihat dari babak pertama saja sudah di menit ke-10 Senegal sudah bisa mendapat penalti, ya. Pelatih Victor Gomez ini yang memimpin laga di final Senegal Kamerun sudah menunjuk titik putih ketika Muhammad Abdelmonem bisa mengambil Aliou Cisse, ya, di kotak penalti, dan sayang sekali memang Sadio Mane gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Tembakannya bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Mesir, Gabanski. Nah, kalau bicara dengan Gabanski ini, kalau Mesir tidak punya seorang kiper seperti dia, itu sudah kalah tanpa melalui perpanjangan atau adu penalti pun. Di waktu normal 90 menit Mesir sudah terkapar. Banyak peluang yang dimiliki oleh Senegal, ya. Bagaimana mereka punya dengan Famara Didio, termasuk dengan Sadio Mane yang ada beberapa peluang tercipta, bahkan ada 2 peluang di babak pertama. Ismaila Sarr yang menciptakan peluang, ya. Itu hanya terbantu dengan penampilan luar biasa dari Gabanski, dan memang tembok yang dibangun oleh Mesir ini sangat kuat di jantung pertahanan mereka. Dan memang kita tahu bahwa Gabanski ini adalah pahlawan ketika di semifinal mereka juga menang adu penalti melawan Kamerun. Namun ketika terjadi adu penalti melawan Senegal, 4
dari 5 penendang Senegal mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Mesir dari 4 yang menembak pertama, ya 2 itu gagal, hanya 2 yang masuk, sehingga wasit Victor Gomez ini sudah menghentikan pertandingan ketika selisih angkanya tuh sudah menunjukkan 4-2 untuk Senegal, dan Senegal langsung ditetapkan sebagai pemenang. 4 eksekutor dari Senegal, ya, yang masuk itu terdiri dari penembak pertama mereka itu Kalidou Koulibaly, kapten mereka yang bermain di Napoli, ya. Kemudian mereka punya penembak juga Diallo Abdou Diallo yang bermain di PSG, Paris Saint-Germain di belakang. Ini menjadi center back yang kuat antara Diallo dan Koulibaly. Dia juga masuk. Hanya Bou Nassar, pemain yang bermain di Bayern Munchen, yang gagal. Kemudian pemain lain yang masuk dari Senegal adalah Bamba Dieng yang bermain di Olympique Marseille sebelum ditutup oleh Sadio Mane, ya, dengan baik sekali. Jadi Sadio Mane tidak mengulangi apa yang terjadi di babak pertama saat dia gagal mengambil penalti. Dan kalau bicara soal Mane ini pemain yang tercatat juga dalam sejarah di final Piala Afrika yang gagal mengambil penalti di babak final setelah terakhir kali itu Didier Drogba, mantan salah satu legenda di The Blues Chelsea, yang ketika melawan Zambia pada 2012 kalau nggak salah, ya, mereka Didier Drogba ini gagal mengambil penalti sebelum Mane pada Senin dini hari gagal mengambil penalti, namun di adu penalti Mane bisa melunasi itu dengan baik sekali. Ada 1 kartu kuning buat Mane sepanjang pertandingan yang berlangsung di final melawan Mesir. Jadi itu 4 penendang penalti dari Senegal yang baik bisa menjalankan tugasnya. Kalau di Mesir hanya 2 yang masuk, ya, dari 4 penendang yang awal, yang mereka tidak ada penendang kelima, karena penendang kelima ini sebenarnya Muhammad Salah. Jika semua skor sama, Salah akan menjadi penentu. Tapi sebelum Salah sudah dikunci oleh Mane dan Senegal bisa menjadi juara. Siso dan kalau nggak salah Ramzi Hamdi, ya, pemain Mesir ini yang masuk, 2 pemain Mesir. 2 yang gagal lagi itu Muhammad Abdelmouni dan Mohanad Lashen, ya, 2 pemain yang gagal. Sayang sekali memang, ya. Dan Gabanski yang begitu kuat kali ini harus menyerah karena 4 kali gawang dia bobol. Nah, oke, kita lihat. Wajar dengan Senegal ini karena saya sudah katakan di awal tadi, starting 11 mereka itu sangat kuat, ya. Itu 11 pemain mereka. Itu luar biasa kalau bisa melihat. Dimulai dengan Edouard Mendy di bawah Mistar, ya. Chelsea. Di kanan Bou Nassar, saya sudah katakan, ini Bayern Munchen. Kemudian mereka punya double center back, ya. Abdou Diallo, ya. Diallo ini pemain dari PSG, Koulibaly pemain dari Napoli. Kemudian Salou Cisse, ya. Ini pemain yang bermain di Ligue 1 tapi di kasta kedua, di Nancy. Di tengah ada 3 karena kan Senegal ini bermain dengan 4-3-3. Pola yang sangat menyerang, ya, yang diterapkan oleh Aliou Cisse, pelatih mereka. Di tengah itu mereka punya Cheikhou Kouyaté, mantan pemain West Ham yang saat ini bermain di Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Kemudian ada Nampalys Mendy, pemain yang bermain di Leicester City, juga di Liga Premier Inggris. Di sisi kiri ada Idriss Gueye, bermain di PSG dan di Paris Saint-Germain, ya. Idriss Gueye. Kemudian 3 di depan, ya. Ismaila Sarr, Watford di Liga Premier Inggris. Famara Diédhiou bermain di Alanyaspor di Super League Turki. Kemudian juga Sadio Mane, kita sudah tahu bersama, Liverpool. Anda bisa lihat bagaimana kedalaman skuad ini, luar biasa. Di bench juga Bamba Dieng yang masuk di babak kedua. Ini Olympique Marseille. Sama juga dengan Papa Gueye, juga di Olympique Marseille. Ada Ibrahima Mbaye, pemain mereka yang terakhir pada musim lalu bermain di Bologna di Serie A Italia. Itulah, Anda bisa bayangkan. Jadi pantas, wajar-wajar saja Senegal bisa menjadi juara. Dan saya memang menginginkan mereka bisa menjadi juara untuk pertama, sehingga ada sejarah yang terjadi. Ya, mereka bisa memupus kekecewaan mereka ketika pada 2019 gagal di final, dikalahkan oleh Aljazair dengan 1-0 saat itu. Dan sekarang mereka bisa membuktikan bahwa mereka yang pantas untuk bisa mengangkat trofi
dan pelatih mereka luar biasa, terus dipertahankan. Aliou Cisse ini membawa Senegal itu lolos ke Piala Dunia di Rusia 2018. Setahun kemudian membawa Senegal lolos ke final Piala Afrika sebelum kalah ya dari Aljazair, dan sekarang dia kembali membawa Senegal lolos ke final Piala Afrika dan menang menjadi juara. Jadi itu saya pikir layak mereka tuh bergembira ya setelah menerima piala. Kemudian di ibu kota negara di Senegal itu semua mobil ya pesta semalam suntuk, bunyi klakson terjadi, memutari semua jalan-jalan di Dakar. Suatu hal yang antusias yang besar sekali dari masyarakat di kota Dakar untuk bisa menyambut Senegal bisa menjadi juara. Dan selamat buat Senegal. Saatnya bagi Sadio Mane sekarang bersama dengan Muhammad Salah, dua pemain ini untuk bersiap-siap angkat koper lagi menuju balik ke Liga Primer. Mungkin mereka akan ke negara masing-masing, ada istirahat 1-2 hari sebelum berpikir untuk balik lagi ke Liverpool. Melihat bahwa Liverpool akan bermain pada tanggal 11 melawan Leicester di Anfield. Ya, karena Liverpool kalah lawan Leicester di King Power, mereka harus bersiap-siap sebelum menuju ke Meazza Stadion. Meazza Stadion itu milik dari Inter Milan untuk bertarung di babak 16 besar ya. Babak fase grup knockout. Setelah lolos dari fase grup, mereka harus bisa bermain pertandingan tandang karena Liverpool sebagai juara grup harus tandang lebih dulu sebelum mereka balik ke Anfield. Semoga Mane dan Salah sudah berada bersama dengan The Reds Liverpool. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keberhasilan Senegal bisa menciptakan sejarah pertama kali menjadi juara di Piala Afrika dengan sang superstar mereka, Sadio Mane. Ciao.